Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni, NIM 8620718150220. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan membahas tugas UTS, yaitu penelitian tindakan kelas. Pengertian instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian, terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan sebagainya. Menurut Sugiono, pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari tempatnya, dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Langkah-langkah penyusunan instrumen. Secara garis besar, langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen adalah sebagai berikut. Berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, kemudian dirumuskan konstruk dari variabel tersebut. 2. Membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. 3. Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan. 4. Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan. 5. Menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. 6. Butir-butir yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi, baik validasi teoretik maupun validasi empirik. 7. Tahap validasi pertama yang ditempuh adalah validasi teoretik, yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruk. 8. Revisi atau perbaikan berdasarkan saran dari pakar atau berdasarkan hasil. 9. Konsep instrumen dianggap valid secara teoretik atau secara konseptual. Dilakukanlah penggadaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. 10. Uji coba instrumen di lapangan merupakan bagian dari proses validasi empirik. 11. Pengujian validasi dilakukan menggunakan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. 12. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh kesimpulan mengenai valid atau tidaknya sebuah butir atau sebuah perangkat instrumen. 13. Untuk kriteria internal atau validitas internal berdasarkan hasil analisis butir, maka butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk diuji coba ulang. Sedangkan butir-butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat instrumen untuk melihat kembali validitas kontennya berdasarkan kisi-kisi. 14. Selanjutnya dihitung koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas dengan rentangan nilai 0-1 adalah besaran yang menunjukkan kualitas atau konsistensi hasil ukuran instrumen. 15. Perakitan butir-butir instrumen yang valid untuk dijadikan instrumen final. Validitas instrumen.
Suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa validitas berhubungan dengan ketepatan dengan alat ukur. Secara garis besar, validitas instrumen dibedakan menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan kriteria yang berasal dari dalam suatu instrumen penelitian, seperti tampilan instrumen, isi, dan juga kemampuan instrumen dalam mengukur. Validitas eksternal, external validity. Validitas eksternal, external validity dikenal juga validitas empiris, empirical validity. Pada validitas eksternal berdasarkan pada kriteria yang ada dari luar instrumen, yaitu berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Reliabilitas instrumen. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu reliability, yang mana asalnya dari kata reliable yang mempunyai arti dapat dipercaya. Suatu instrumen tes dikatakan dapat dipercaya atau reliable bila memberikan hasil yang tetap atau ajak atau konsisten. Bila diteskan berkali-kali, reliabilitas instrumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal dapat didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Reliabilitas internal atau internal reliability. Reliability jenis ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data. Pengujian validitas instrumen. Menurut Hussein Umar 1998-195, untuk menguji tingkat validitas instrumen dalam penelitian digunakan teknik analisis koefisien korelasi produk moment person atau person product moment correlation coefficient dengan rumus sebagai berikut di bawah ini. X, skor item instrumen yang akan digunakan. Y, skor semua item instrumen dalam variabel tersebut. N, jumlah responden. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini akan dilakukan secara internal. Sugiono 1998-104 mengatakan bahwa pengujian reliabilitas instrumen secara internal dapat dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua, Spiel-Hall, yaitu pengujian reliabilitas internal yang dilakukan dengan membelah item-item instrumen menjadi dua kelompok, ganjil dan genap. Kemudian ditotal dicari korelasinya, dan kemudian dianalisis dengan rumus koefisien korelasi Spearman-Brown yang rumusnya sebagai berikut di bawah ini. Terima kasih. Demikianlah pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.